Shalom jemaat Tuhan, selamat Natal, Merry Christmas kepada setiap kita yang percaya pada Tuhan Yesus sebagai Juru Selamat. Beliau lahir untuk menyelamatkan kita. Ini suatu hari yang sangat indah bagi semua umat Tuhan yang berada di seluruh dunia, di segala zaman. Kita bersyukur pada Tuhan, pada hari ini kita mau belajar firman Tuhan yang saya ambil dari Galatia 4 ayat 4 dengan tema setelah genap waktunya. Mari kita berdoa. Mohon Roh Kudus pimpin urapi hamba-Mu yang akan menjelaskan firman Tuhan dengan jelas, dengan gamblang. Dan tolong setiap kami yang mendengar dan menontonnya, kami semua dibimbing oleh Roh yang sama. Berfirmanlah kepada kami lewat lidah hamba-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membuka dalam Galatia 4 ayat yang keempat. Mari kita baca. Saya membacakan bersama-sama, kita sama-sama bacakan yang hitam ini. Galatia 4 ayat 4. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Terus kalian dalam terjemahan sehari-hari dikatakan, daripada saatnya yang tepat Allah mengutus anaknya ke dunia. Anak itu dilahirkan oleh seorang wanita dan hidup di bawah kekuasaan hukum agama, yaitu agama Yahudi. Terus kalian, ayat yang indah yang kita perlu pelajari pada hari ini, hari Natal ini. Terus kalian, firman Tuhan itu disampaikan dalam konteks tertentu untuk menjawab kebutuhan manusia dan untuk menegur kesalahan mereka. Jadi kita perlu ketahui tentang konteks waktu firman itu disampaikan. Terus kalian, misalnya saya ambil contoh, ketika umatnya giat beribadah di bait Allah, namun mengabaikan keadilan sosial, maka firman yang disampaikan Allah dalam Amos 5. Dikatakan demikian, jauhkanlah daripadaku keramaian nyanyian-nyanyianmu. Lalu lagu gambusmu tidak mau aku dengar. Tetapi biarlah keadilan bergulung-gulung seperti air dan kebenaran seperti sungai yang selalu mengalir. Konteksnya Allah, orang Israel waktu itu giat beribadah di bait Allah, tapi mereka mengabaikan keadilan hubungan sosial mereka. Terus sekalian, sehingga datanglah Amos 5 ayat 23 dan 24 nih. Firman Tuhan yang relevan. Saya ambil contoh lagi. Ketika umatnya ditawan ke negeri Babel, sekarang Irak, jaraknya 2.700 km dari Yerusalem. Sudah lihat ada tanda panah merah, ya. Itu Yerusalem, tanda merah yang kedua itu Babel. Itu jaraknya 2.700 km. Jadi hampir 3 kalinya Jawa Barat sampai Jawa Timur. Ujung barat, ujung timur. Tapi sebelum mereka dibuang, ditawan ke sana, maka Tuhan memberikan firman-Nya lewat Nabi Yeremia. Yeremia 29 ayat 7. Dikatakan, usahakanlah kesejahteraan kota kemana kamu aku buang. Kota itu kota Babel, kota yang bukan orang Yahudi tinggal di sana, tapi orang Yahudi yang ditawan akan berada di sana selama sekian puluh tahun. Dan berdoalah untuk kota itu, kota Babel maksudnya, kepada Tuhan, sebab kesejahteraan kota itu adalah kesejahteraanmu juga. Lalu sekalian, ini merupakan konteks daripada firman yang disampaikan dalam Yeremia 29 ayat 7. Terus kalian, firman Tuhan relevan bagi kita sekarang ini. Karena persoalan dan kebutuhan utama manusia pada setiap zaman secara prinsip sama saja. Sekarang zaman digital, kebutuhan dasar manusia secara prinsip sama saja dengan kebutuhan pada zaman Adam, pada zaman Abraham, pada zaman Nuh. Ya, saudara sekalian, memang firman ini relevan bagi kita sekarang. Karena memang persoalan dan kebutuhan utama manusia sama dalam segala zaman. Terus sekalian, manusia selalu butuh kasih, keselamatan, keamanan, bimbingan, penghiburan, peneguhan, dan teguran dari Tuhan. Dalam segala zaman manusia selalu butuh hal-hal yang saya sebutkan tadi. Terus sekalian, nah kita kembali kepada ayat yang kita sudah baca tadi. Setelah genap waktunya. Setelah genap waktunya Bapa mengutus Yesus, Sang Firman Allah,
yang menjadi daging, yang menjadi manusia. Saudara sekalian, Yesus lahir pada saat yang tepat untuk menjawab kebutuhan manusia pada waktu itu dan relevan dengan segala zaman yang lain. Saudara sekalian, keadaan apa yang terjadi pada waktu itu? Itu yang kita mau pelajari. Apa konteksnya dari kalimat yang berkata setelah genap waktunya itu? Saudara sekalian, kita melihat yang pertama, setelah genap waktunya dalam konteks terjadi kesatuan di dunia pada waktu itu. Pada waktu itu lalu lintas menjadi mudah dan lancar. Pada sebelumnya lalu lintas dari negeri satu ke negara lain susah. Tapi dengan diizinkan Tuhan kekaisaran Romawi berada di dunia ini, berkuasa di dunia ini, maka Tuhan memakai kaisar Romawi untuk memerintahkan perbaikan jalan. Ya, di berbagai negara yang diduduki, dikuasai. Sehingga tentara Romawi bisa pergi dengan mudah dan juga dipakai oleh para pengabar Injil untuk memberitakan Injil kemana-mana. Terus sekarang kita lihat contoh gambar ini. Pada waktu itu all roads lead to Rome. Semua jalan yang dibangun di berbagai negara yang dikuasai oleh Romawi, semua jalan memimpin ke kota Roma, ibu kota kekaisaran Romawi. Jadi gambarnya seperti ini. Semua jalan, ya, semua jalan dari berbagai negara, ya, memimpin ke kota Roma. So sekalian, Tuhan itu penguasa sejarah. Tuhan itu Tuhannya sejarah. Tuhan bisa pakai siapa dan apa saja dalam segala kondisi yang Tuhan izinkan untuk menjadi alatnya Tuhan, untuk menjadi instrumennya Tuhan guna mendukung pengabaran Injil. Dengan diperbaikinya jalan-jalan dan sehingga diusirnya segala perampok atau perompak, sehingga pengabaran Injil bisa diberitakan ke berbagai tempat pada waktu itu dengan lebih mudah. So sekalian, sehingga Rasul Paulus bisa pergi ke berbagai tempat, ya, untuk mengabarkan Injil Tuhan. So sekalian, luar biasa. Sekarang ini adalah era digital. So sekalian, welcome to the digital era. So sekalian, tiada batas lagi antara negara dan daerah yang waktu lalu sulit dijangkau. Ya, orang dari sini ke sana membutuhkan waktu berjam-jam atau berhari-hari. Tapi sekarang dengan era digital, asal ada signal di tempat-tempat, semua tempat itu, maka dapat dijangkau dengan jarak hanya beberapa detik saja. Oh sekalian, luar biasa. Sehingga kita dengar seorang yang bernama Christian Prince yang disebut dengan the Arabian Prophet, nabi dalam konteks fungsi, ya, fungsi nabi bagi masyarakat Arab. Bisa mengabarkan Injil kepada orang-orang yang begitu fanatik, ya, akhirnya mereka tahu Yesus Sang Mesias itu yang mereka butuhkan. Orang-orang dari berbagai negara yang dulu kita nggak pernah pikir, mereka sekarang percaya Yesus sebagai juru selamat. Yang disampaikan lewat pemberitaan firman, lewat Skype, lewat YouTube, ya saudara sekalian, lewat berbagai macam alat telekomunikasi sekarang ini. Sekarang ini era digital. Tuhan pakai berbagai macam alat atau media telekomunikasi untuk menyampaikan firman Tuhan. Karena Tuhan adalah penguasa sejarah ini. Terus sekarang ini suatu hal yang penting. Yang berikutnya, tepat pada waktunya, dikatakan yang kedua adalah pada waktu itu terjadi kesatuan bahasa. Ya, terus sekalian, satu hal yang penting. Secara militer, Romawi mengalahkan Yunani. Ya, Yunani dikalahkan oleh Romawi. Tapi secara budaya, Yunani menaklukkan Romawi. Saudara lihat dalam sejarah dunia ini. Romawi dengan kehebatannya dalam militer bisa mengalahkan Yunani. Tapi era Romawi dikalahkan oleh Yunani dalam hal budaya. Terus sekalian kalau kita melihat gambar ini, gambar filsuf Yunani, Socrates, Plato, Aristoteles, dan berbagai filsuf yang lain. Itu mereka ajaran mereka dipelajari oleh kaisar-kaisar Romawi yang memerintah waktu itu. Ajaran-ajaran mereka yang orang Yunani itu dipelajari oleh kaisar-kaisar Romawi yang memerintah waktu itu. So sekalian, filsafat Yunani
Bahasa Yunani koine menjadi keharusan bagi pemimpin, bagi kaisar, bagi semua orang yang menjadi pemimpin daerah atau negara-negara yang diduduki, dan juga rakyat yang diduduki. Suatu hal yang luar biasa. So sekalian, sebenarnya ini merupakan jasa daripada seorang jenius militer dari Yunani. Jadi sebelum Romawi menjadi penguasa dunia waktu itu, Tuhan memakai seorang bernama Alexander Agung, Alexander the Great, seorang jenius militer. Dalam waktu 6 tahun saja dia bisa menaklukkan banyak negara. Ya, banyak negara yang dikenal waktu itu. Dan rupanya selama 6 tahun dia menguasai negara-negara waktu itu, dia juga membawa budaya Yunani, bahasa Yunani ke daerah-daerah, ke negara-negara yang didudukinya. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Dengan melihat sejarah ini, maka kita ingat akan Amsal 21 ayat 1. Dikatakan, sama seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendaknya, begitu juga ia membimbing pikiran raja. Raja-raja yang hebat, yang Tuhan izinkan menguasai dunia selama beberapa puluh tahun. Tuhan pakai raja-raja itu seperti Tuhan mengatur air sungai supaya mengalir menurut kehendak. So sekalian, ini suatu hal yang penting. Tuhan punya rencana agar firman-Nya diberitakan kepada banyak orang, supaya banyak orang mendengar firman Tuhan dalam bahasa yang dimengerti oleh mereka. Sehingga Tuhan memerintahkan Alexander Agung untuk membawa bahasa Yunani koine menjadi bahasa internasional waktu itu. Sehingga firman Tuhan, khususnya Perjanjian Baru, ditulis dalam bahasa internasional waktu itu. Terus sekalian, ini suatu hal yang luar biasa. Terus sekalian, Tuhan itu mengontrol sejarah dunia ini. Terus sekalian, ini suatu hal yang luar biasa. Nah, saudara sekalian, bagaimana dengan kaitannya dengan sekarang ini berkaitan dengan penerjemahan Alkitab? Menurut etnologi, ya, saudara sekalian, ada 7.099 bahasa yang hidup di dunia ini, yang hidup. Ya, tentunya ada bahasa-bahasa lain yang dari kelompok kecil gitu ya. Tapi yang hidup di dunia ini ada 7.099 bahasa. Sedangkan Perjanjian Baru telah diterjemahkan ke dalam 1.512 bahasa, luar biasa. 1.512 bahasa Perjanjian Baru telah diterjemahkan. Terus kalian, kemudian Alkitab secara komplit, yaitu PL dan PB, sudah diterjemahkan ke dalam 670 bahasa. Luar biasa bukan? Kita harus bersyukur dan mendoakan dan mendukung akan Scripture Union, atau di Indonesia LAI, Lembaga Alkitab, yang menerjemah Alkitab ke dalam bahasa-bahasa daerah. Berdoa bagi kebutuhan tenaga ahli, dana yang dibutuhkan. Ya, saudara sekalian, sebab PI akan efektif jika memakai bahasa ibu dari para pendengarnya. Saudara sekalian, ini luar biasa. Ya, PI akan lebih efektif jika para pendengarnya atau para pembacanya membaca dan mendengar dalam bahasa ibu mereka. Sehingga penerjemahan Alkitab itu penting sekali. Sekalian, puji Tuhan. Kemudian setelah genap waktunya, berkaitan dengan konteks yang ketiga, yaitu ada persamaan dalam pergumulan manusia dari berbagai bangsa. Dari berbagai bangsa waktu itu, kok ada persamaan pergumulan dari manusia yang hidup pada waktu itu. Lalu sekalian, kita melihat berbagai filsafat yang muncul waktu itu, justru membuat manusia jadi bingung. Menurut filsafat A, mereka katakan itu benar. Tapi menurut filsafat B, itu tidak benar. Sehingga bisa berkontradiksi antara filsafat A dengan B dengan C. Sehingga akhirnya membuat orang jadi bingung. Kok gitu, yang mana yang benar? Terus sekalian, filsafat mana yang benar? Terus sekalian, bahkan seorang gubernur dari Romawi yang diizinkan Tuhan untuk menghakimi Tuhan Yesus sebelum beliau naik ke atas salib. Gubernur Pilatus juga bertanya kepada Yesus, apakah kebenaran itu? Yohanes 18 ayat 38a. Apakah itu kebenaran? Bukankah kebenaran itu seperti relatif? Bagi si A itu benar, bagi si B itu tidak benar. Sehingga Pilatus bertanya dengan kebingungannya, apakah kebenaran itu? Sebenarnya kalau Pilatus dengan rendah hati mau belajar firman Tuhan, sebenarnya Tuhan Yesus pernah berkata
Ya, Yesus berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah kehidupan. I am the way, the truth, and the life. Sudah apa yang Pilatus tanyakan sudah terjawab oleh Tuhan Yesus dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6. Sekian luar biasa. Nah, berkaitan dengan kebenaran ini ada 5 tingkatan yang berkaitan dengan kebenaran. Ya, saya secara singkat saya menjelaskan satu persatu. Yang pertama yang paling bawah adalah pelajar kebenaran. Dari kecil kita belajar kebenaran yang ada di sekitar kita. Kita belajar matematika, kita belajar berbagai macam ilmu hayat, ilmu biologi, berbagai macam. Kita belajar, terus belajar akan kebenaran. Itu justru tingkatan yang paling basic, paling dasar. Kedua, tingkatan yang lebih tinggi adalah pengajar kebenaran. Orang yang mengajar kebenaran harus lebih banyak tahu tentang kebenaran. Ya, pengajar kebenaran. Tapi yang ketiga yang lebih tinggi lagi, yaitu pelaku kebenaran. Orang yang mengajar kebenaran belum tentu melakukannya. Sehingga pelaku kebenaran lebih tinggi daripada pengajar kebenaran. Ya, saudara sekalian, tetapi yang ada lagi yang keempat, yang lebih tinggi dari 3 hal yang tadi itu, yaitu dirinya kebenaran. Nggak ada nabi, nggak ada rasul yang pernah hidup di dunia ini yang berani menyebut, akulah kebenaran. Seperti yang dilakukan oleh Yesus. Paling-paling mereka cuma mengajarkan kebenaran. Belum tentu juga yang mereka ajarkan, belum tentu mereka lakukan. Tetapi hanya satu pribadi yang berani menyebut dirinya, akulah kebenaran. Luar biasa, hanya Yesus itu. Terus sekalian, dan yang lebih tinggi adalah ternyata yang menjadi kebenaran itu bukan hanya benar bagi diri sendiri, tapi beliau rela dan mau membenarkan orang-orang yang percaya kepada Yesus. Terus sekalian, maka dikatakan dalam Roma 5 ayat 1, sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Luar biasa bukan? Kita orang yang percaya Yesus itu sungguh-sungguh bahagia karena kita mengenal sang kebenaran yang membenarkan kita orang berdosa ini. Bukan berarti kebenaran membenarkan dosa-dosa kita, tapi kebenaran membenarkan kita orang berdosa untuk dihapus dosa-dosa kita dan dibimbing untuk hidup berkenan di hadapan Tuhan. Terus ini luar biasa. Ya, terus sekalian, yang berikutnya setelah genap waktunya, yang keempat adalah mempunyai konteks. Semua masyarakat beragama pada waktu itu mengalami kegelisahan. Terus sekalian, agama misterius waktu itu, jika berhubungan dengan dewa-dewi yang mereka percaya itu, harus melalui dukun yang mengetahui berbagai mantra yang rahasia. Jadi pengikutnya gak bisa bertemu dengan dewa-dewi mereka, kecuali hanya medium, yaitu dukun tuh, yang mengetahui mantra-mantra yang rahasia. Sehingga para pengikutnya bingung. Kami tidak bisa bertemu dengan dewa-dewi kepercayaan kami. Hanya dukun itu, hanya medium itu yang bisa membawa kami kepada dewa-dewi kami. Karena dukun itu mengetahui mantra-mantra yang rahasia itu. So sekalian, itulah yang namanya agama-agama misterius. So sekalian, sehingga orang-orang waktu itu bingung. Bahkan pada waktu Rasul Paulus pergi mengabarkannya ke Athena, ya, ibu kota Yunani waktu itu. Lalu Rasul Paulus dikatakan dalam Kisah Rasul 17 ayat 23. Sebab ketika aku berjalan-jalan di kotamu dan melihat-lihat barang-barang pujaanmu, aku menjumpai juga sebuah mezbah dengan tulisan kepada Allah yang tidak dikenal. Dalam gambar itu, altar to the unknown God. Altar untuk Allah yang tidak dikenal. Kenapa demikian? Karena banyak ilah-ilah yang mereka sembah. Tapi mereka takut, jangan-jangan ada ilah lain yang mereka belum kenal. Sehingga karena tidak disembah atau diberikan sesajen, dewa-dewa yang tidak dikenal itu akhirnya marah kepada mereka. Sehingga mereka memutuskan, oke, sebelum dewa-dewi marah itu, mereka dirikan satu altar yang disebut dengan altar kepada Allah yang tidak dikenal. So sekalian, kemudian Paulus berkata apa? Apa yang kamu sembah tanpa mengenalnya,
Itulah yang kuberitakan kepada kamu. Paulus memberitakan Tuhan Yesus yang mereka belum kenal itu. Yang menjadi juru selamat dan penghapus dosa mereka. So sekalian, kalau kita mempelajari bagi orang Kristen, tidak ada yang misteri untuk kita bisa bertemu dengan Sang Pencipta. Gak ada yang misteri. Cukup dengan memakai nama Tuhan Yesus. Luar biasa bukan? Dulu pada agama misterius hanya dukun tertentu yang mengetahui mantra yang rahasia. Tapi bagi kita yang percaya Yesus, kita bisa datang kepada Allah Sang Pencipta dengan memakai satu nama saja yang dipakai oleh orang sedunia, yaitu nama Tuhan Yesus. Luar biasa kan? Bukan misterius religion, bukan agama yang misterius. Terus kan Tuhan Yesus pernah berkata apa? Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku, tapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku. Tuhan Yesus jelas mengatakan dalam namaku. Luar biasa bukan? Semua orang yang percaya, seluruh dunia, asal menyebut, menghampiri Allah Bapa lewat nama Tuhan Yesus, kita bisa bertemu dengan Allah Bapa. Sekalian, dan kalau kita mempelajari firman Tuhan, sebenarnya dalam namaku juga mempunyai arti yang lebih dalam. Maksudnya adalah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, bukan sesuai dengan kehendak kita. Kita meminta bukan untuk memaksa Tuhan untuk sesuai dengan kehendak kita, tapi apa yang kita minta biarlah permintaanku kalau sesuai dengan kehendak Tuhan, Tuhan jawab. Tuhan tahu kebutuhanku yang terdalam. Terus kan luar biasa. Nah, saudara, ternyata yang gelisah bukan hanya orang-orang non-Yahudi. Masyarakat Yahudi juga gelisah. Ya, para ahli Taurat itu dan orang Farisi menaruh beban yang sangat berat yang mereka sendiri tidak bisa tanggung. Sekarang bayangkan, sekarang 10 hukum Taurat yang Tuhan berikan lewat Musa itu telah diubah oleh para ahli Taurat dan orang Farisi menjadi 613 peraturan. Ya, 613 mitzvot. Terus sekarang luar biasa, saya kasih contoh. Tuhan hanya berkata, hormatilah hari Sabat, kuduskanlah hari Sabat. Tapi ini para ahli Taurat dan orang Farisi menerjemahkan menguduskan hari Sabat itu berarti apa? Pada hari Sabat jangan membawa barang yang lebih banyak daripada sekian gram. Pada Tuhan tidak memerintahkan mereka. Tapi mereka sendiri yang menafsirkan macam-macam sesuai dengan pemikiran mereka. Sehingga akhirnya orang kalau pergi ke Bait Allah dicek dulu. Selopnya itu apa? Di bawah selopnya itu ada mungkin semacam paku. Wah, ada paku yang nempel. Ditimbang, diraca. Oh, ternyata lebih berat daripada yang harus mereka bawa pada hari Sabat. Sehingga orang tuh sudah melanggar hari Sabat. Jadi berat sekali. Mereka, yaitu orang ahli Taurat dan orang Farisi, menaruh beban yang sangat berat yang mereka sendiri tidak bisa tanggung. Oleh karena itu, saudara, Tuhan Yesus memanggil dan menawarkan solusi. Ya, saudara sekalian, dalam Matius 11 Tuhan Yesus berkata dan memanggil orang-orang yang waktu itu ada pada zamannya dan sekarang ini. Marilah kepadaku semua yang letih, lesu dan berbeban berat. Konteksnya untuk orang Yahudi yang berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang, belajarlah padaku. Karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Luar biasa ya. Tuhan Yesus itu memberikan solusi. Bukan hanya menegur, tapi memberikan solusi. Terus kan luar biasa. Dan yang kelima, saudara sekalian, ternyata setelah genap waktunya, konteks kelima adalah terjadi persamaan secara universal dalam penantian Sang Ratu adil bagi rakyat yang sedang menderita waktu itu. Orang yang sedang menderita, mereka merindukan kapannya akan datang Ratu adil yang bisa menegakkan keadilan bagi mereka. Kenapa demikian? Karena waktu itu terjadi gap sosial yang semakin lebar. Yang kaya semakin kaya, mereka bermewah-mewah. Yang miskin semakin susah, cari makan aja susah.
Dalam konteks waktu itu sekali, kalau para bangsawan sedang pesta, begitu banyak macam makanan yang sudah tersedia, minuman yang sudah tersedia, orang-orang yang diundang akan berpesta pora, mereka makan banyak, tapi lambung mereka terbatas kan. Sudah mereka makan banyak, rasanya sudah penuh, sudah kenyang, padahal masih banyak makanan yang tersisa. Lalu apa yang mereka lakukan? Itu para tamu itu pergi ke belakang, mereka mengorek kerongkongan mereka. Mereka korek begitu rupa sehingga mereka jadi mual dan mereka memuntahi. Mereka keluarkan dengan makanan yang sudah dimakan tuh dengan muntah. Supaya kosong lagi lambung mereka, supaya bisa makan lagi. Kenyang, muntah lagi, makan lagi. Luar biasa akan perbuatan mereka yang harusnya mereka ingat masih banyak rakyat miskin yang perlu makan. Tapi mereka tidak ingat hal itu. Gap sosial semakin lebar. Sehingga Filipi 3:19 Rasul Paulus menegur orang-orang pada zamannya. Sudah mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka adalah perut mereka. Kemuliaan mereka adalah aib mereka. Dan pikiran mereka semata-mata tertuju pada perkara duniawi. Ini latar belakangnya, saudara sekalian. Nah, saudara sekalian, kalau kita bertanya apa sih artinya keadilan itu? Sebagian orang mempunyai pandangan keadilan itu sama rata. Itu definisi keadilan menurut komunisme. Semua orang sama rata. Semua orang dapat 3 kupon makan setiap harinya. Pagi, siang, sore. Yang kerja rajin dapat 3 kupon makan. Yang malas-malasan dapat 3 kupon makan. Itu keadilan, artinya sama rata. Oh, itu keliru. Justru hal itu membuat orang yang rajin jadi malas. Yang malas jadi, buat apa aku rajin-rajin. Aku toh tetap dapat 3 kupon makan. Terus sekalian, keadilan menurut firman Tuhan bukanlah sama rata. Keadilan berarti setiap orang mendapat bagiannya sesuai dengan hak dan tanggung jawab serta keahliannya. Itulah keadilan. Setiap orang mendapat bagiannya sesuai dengan hak, tanggung jawab, dan keahliannya. Saudara sekalian, ayat yang menyatakan keadilan itu jelas dalam Lukas 12 ayat 48b. Dikatakan, setiap orang yang kepadanya banyak diberi, daripadanya akan banyak dituntut. Dan kepada siapa yang banyak dipercayakan, daripadanya akan lebih banyak lagi dituntut. Inilah keadilan. Yang banyak diberi, banyak dituntut. Siapa yang banyak dipercayakan, akan lebih banyak lagi dituntut. Itulah keadilan. Kita lihat misalnya Tuhan Yesus memberikan perumpamaan tentang talenta. Yang diberi 5 talenta, dituntut laba 5 talenta. Yang diberi 2 talenta, dituntut laba 2 talenta. Yang harus dia kembalikan kepada Tuhan yang memberikan talenta itu. Terus jadi kita nggak perlu iri hati sama orang lain. Yang diberi banyak karena dituntut lebih banyak. Terus kalian, itulah keadilan. Terus kalian, firman Tuhan indah sekali. Yesaya 9 ayat 5 dan 6. Seorang anak telah lahir bagi kita. Kita dianugerahi seorang putra. Ia akan menjadi pemimpin kita. Ia dinamakan penasehat, bijaksana atau ajaib, Allah perkasa, Bapa kekal, Raja damai. Lalu kemudian ayat yang ke-6 dikatakan, ia memerintah sebagai raja keturunan Daud. Kekuasaannya sangat besar. Negerinya selalu damai sejahtera. Pemerintahannya didasarkan atas hukum dan keadilan. Sekarang dan selama-lamanya Tuhan yang Maha Kuasa pasti melaksanakannya. Dalam terjemahan sehari-hari. Luar biasa saudara sekalian. Keadilan. Itu yang Tuhan berikan kepada dunia ini. Keadilan yang Tuhan tegakkan melalui umatnya. Dan melalui langsung intervensi dirinya dalam sejarah dunia ini. Saudara sekalian, ini suatu hal yang penting. Jadi pada hari ini kita belajar tentang satu statement setelah genap waktunya. Tuhan Yesus lahir pada saat terjadi kesatuan di dunia pada waktu itu. Yang kedua, Tuhan Yesus lahir pada saat terjadi kesatuan bahasa yang dikenal waktu itu. Yang ketiga, Tuhan Yesus lahir pada saat ada persamaan dalam pergumulan manusia dari berbagai bangsa, yaitu kebingungan. Dan Tuhan Yesus memberikan jawaban, solusi atas kebingungan mereka. Yang keempat, saudara, setelah genap waktunya, karena waktu itu semua masyarakat beragama secara universal
mengalami kegelisahan. Mereka butuh jalan yang dari Tuhan. Ya, terus luar biasa. Dan yang kelima, terjadi persamaan universal dalam penantian Sang Ratu adil bagi rakyat yang menderita. Tuhan Yesus datang untuk memberikan keadilan. Sekalian memang Tuhan Yesus adalah sang jawaban itu sendiri. Jesus is the answer. Yesus adalah jawaban itu bagi manusia yang sedang membutuhkan hal-hal yang sangat penting dalam hidup mereka. Kita bersyukur pada Tuhan. Pada Natal ini kita kembali diingatkan akan Tuhan Yesus yang kita percaya sebagai jawaban atas kebutuhan manusia. Puji Tuhan. Haleluya. Mari kita nyanyikan satu lagu. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Turutlah semua ke Bethlehem. Marilah pandang Tuhan bala surga. Mari kita sembah dan puji Dia, Sang Raja segala raja. Mari kita berdiri, kita nyanyikan lagu ini bersama-sama. Bersukaria,
Bapa Surgawi, kami bersyukur karena Engkau mengutus Yesus Kristus pada waktunya yang tepat untuk menjawab kebutuhan manusia yang berdosa. Kami bersyukur semua dalam pengaturan Tuhan yang tepat. Enggak ada yang terlambat. Tuhan luar biasa berkarya. Tuhan penguasa sejarah dunia ini yang mengatur segala perkara untuk kebaikan umat-Mu. Terima kasih dan terima kasih. Pada hari ini kami memperingati dan merayakan akan hari kelahiran Tuhan Yesus, Sang Juru Selamat yang datang ke dunia menjadi Juru Selamat kami manusia yang berdosa. Terima kasih, kuatkan iman kami, teguhkan hati kami. Dengarkan doa kami Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Semua orang beriman mengatakan, amin. Puji Tuhan. Silakan duduk.